Saya sapa dulu nih, Kang Lutfi manggilnya. Sehat Kang Lutfi? Kok nggak salam dulu? Tadi udah salam. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya masih sibuk ya Kang Lutfi tadi? Iya, masih ada temen tuh baru datang, jadi saya mau tinggal juga nggak enak kan. Iya. Jadi saya nunggu teman saya ini namanya pulang. Kedengaran nggak suara saya? Jelas. Sudah jelas ya. Nah, ini kan tadi saya udah menyapa teman-teman udah lumayan lama ya. Ini kayaknya langsung aja nih ke Kang Lutfi kan. Nah, topik kita malam hari ini adalah bercanda ala Rasulullah. Sebenarnya ya dari dulu kita sering cerita ya Kang Lutfi ya. Dari kecil saya tuh sering banget pas masih sekolah ngeliat Kang Lutfi bawa buku tebel kemana-mana tuh selalu bawa buku karena saya kan di sini dari sekolah gitu. Nah, sering banget itu bukunya tentang cerita-cerita kenabian, tentang sahabat-sahabat. Jadi pas banget gitu ceritanya ini. Nah, mungkin bisa langsung dimulai Kang Lutfi dari mana nih topiknya? Kedengaran ya, Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat nih, Mbak Ivana? Yayu dong. Yayu Ivana, sehat? Alhamdulillah sehat. Beliau ini ponakan saya, jadi ponakan pertama malah ya. Iya. Topik pada malam hari ini saya pikir sangat menarik karena berkaitan dengan bagaimana Rasulullah itu menjadi manusia biasa. Iya. Seperti kita ketahui bahwa Rasulullah itu kan seorang rasulun abidun, soimun, solehun, ya kan? Iya. Jadi yang terpikirkan oleh kita ketika kita berbicara Rasul adalah sosok manusia yang sempurna, sosok manusia yang dari sudut manapun tidak didapati kekurangan. Tapi jangan salah bahwa Rasulullah juga mempunyai sifat basyariah, mempunyai sifat manusia yang sama persis dengan kita. Ya. Ini yang menarik ya. Ya, yang menarik tuh ini. Jadi banyak sekali manusia atau orang tidak tahu sisi menarik dari Rasulullah ketika menjadi manusia biasa. Nah, untuk mengawali materi pada malam hari ini, kita mulai dari bagaimana hukum bercanda dulu. Ya kan? Menarik ini, hukum bercanda. Karena sekarang kan ya kehidupan bersosialisasi, komunikasi nggak asik kalau nggak bercanda gitu ya. Kayaknya garing gitu kalau ngobrol itu nggak bercanda gitu. Jadi wajib banget dibahas dan kita tahu hukumnya. Alhamdulillah akhirnya saya dapat minum. Ya. Hukum bercanda itu hukumnya apa? Ini menarik sekali. Bercanda itu kalau bahasa Jawanya apa? Guyon ya? Guyon. Hukum bercanda itu mubah. Mubah. Hal ini juga disampaikan oleh seorang ulama besar yang bernama Imam Izzuddin Abdus Salam. Beliau mengatakan dalam karyanya bahwa hukum bercanda itu mubah. Dari mubah ini itu bisa lari kemana-mana. Yang paling dekat itu adalah sunnah yang dicintai, sunnah yang disukai. Sebagaimana halnya Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Azkar itu, beliau menerangkan bahwa hukum bercanda itu mubah, tapi bisa berubah menjadi sunnah yang dicintai. Ya, ketika guyonan itu membuat orang lain senang. Iya. Jadi kalau membuat orang lain senang, maka hukum bercandanya adalah sunnah. Mustahab ya, dicintai. Itu dari segi hukum. Karena menyenangkan orang lain ya. Dan kita ketahui bahwa bercanda itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan. Orang kalau serius terus stres loh, Mbak Yayu Ivana. Iya kan? Betul. Tapi garing. Iya, orang serius terus juga nggak baik. Orang bercanda terus juga itu dilarang sama Kanjeng Nabi. Makanya ada seorang ulama yang bernama Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah besar. Yang mengundang pada masa Bani Umayyah ya. Itu mengatakan bahwa kalau ada orang yang kebanyakan guyon, maka dampaknya ada dua. Yang pertama adalah hatinya akan mati. Yang kedua adalah menimbulkan rasa dendam. Berbahaya itu ya. Makanya jangan sering-sering guyon itu. Ya, ya paham ya Mbak Yayu. Mbak Yayu. Jadi hukumnya adalah mubah, tapi bisa bergeser ke mustahab atau sunnah yang disukai ya. Nah, dan guyon itu juga tidak selamanya dilarang, tidak selamanya boleh.
Ada beberapa guyon yang diharamkan, dilarang ada. Contohnya apa ini? Ya, contohnya ketika ada orang takziah, ya kan, terus kita guyonan di tengah-tengah orang takziah, ya kan, atau ngece yang matinya, wah ini kan itu nggak boleh. Jadi guyon itu tergantung suasana. Jadi kalau suasananya itu kayak lagi sedih atau terkena musibah, kita nggak boleh guyon di sana, karena Nabi Muhammad melarang. Jadi guyon-guyon yang diperbolehkan adalah guyon yang bisa menimbulkan hati orang lain senang. Oh iya. Itu sunnah, hukumnya adalah sunnah. Nah ini hukumnya aja kita harus tahu nih, karena kita kan tidak bisa terhindar dari berkomunikasi dengan orang lain, bercanda gitu ya Kang Lutfi ya. Nah tapi yang menarik itu tadi soal guyon yang kayak misalnya gini, kalau di sekarang ini kan banyak nih konten-konten yang isinya itu guyon gitu ya Kang Lutfi ya. Isinya tuh melucu lah. Salah satunya misalnya ngeprank gitu. Kira-kira dulu tuh ada nggak sih kayak mengerjain orang lain kayak gitu, dan bagaimana hukumnya gitu? Ngeprank itu sudah ada sebenarnya. Pasti sudah ada ya. Pasti sudah ada. Cuman bahasanya aja yang sekarang baru muncul ya, prank. Nabi Muhammad pernah ngeprank loh. Oh iya. Ini loh kehebatannya Kang Lutfi sampai tahu gitu cerita. Gimana ini ceritanya? Pernah ngeprank, bahkan gini ya. Jadi hukum saya berangkat dari hukum bercanda dulu. Tadi hukumnya adalah mubah, karena Rasulullah pun sendiri dalam hadisnya mengatakan bahwa ketika ada seorang sahabat yang bertanya, ini hadis riwayat Abu Hurairah, bertanya, ya Rasul, kamu kan seorang nabi, apakah kamu juga guyon dengan kami semua? Jawaban Kanjeng Nabi, ya tentu saya akan guyon dengan kalian, tapi guyonku adalah guyon yang benar. Ini dalil dari seluruh hampir ulama yang mengatakan bahwa guyon itu hukumnya adalah boleh. Jadi Nabi Muhammad juga siap guyon. Gitu. Iya. Nah, tentang guyon tadi, Nabi Muhammad juga pernah guyon di beberapa kesempatan, baik kepada sahabatnya maupun kepada istri-istrinya. Nanti saya bahas ya, sahabatnya dulu baru istrinya. Boleh. Justru yang menarik tuh di istrinya nanti. Iya, kayaknya ada romantis gimana gitu ya. Karena nih perlu Bang ketahui ya. Mencandai seorang istri itu adalah sesuatu yang sangat baik. Sampai Nabi Muhammad pernah bilang begini, selain zikrul maut, semua pekerjaan itu adalah sia-sia kecuali 4 perkara. Catat ya, ini buat status besok nih. Buat status. Selain pekerjaan zikrul maut, semua pekerjaan adalah sia-sia kecuali 4 perkara. Yang pertama adalah belajar memanah, yang kedua adalah belajar berkuda, yang ketiga adalah belajar berenang, dan yang keempat adalah mencandai seorang istri. Subhanallah. Jadi kalau misalnya ada orang mencandai seorang istri, itu adalah langsung 4 perkara yang sangat disukai oleh Kanjeng Nabi tentunya. Nah, jadi punya pasangan dibahas ya nanti. Punya pasangan yang humoris harus disyukurin ya. Harus. Jadi kalau lihat pasangan itu, kalau misalnya serius-serius amat, putus aja. Tuh Mbak, lain. Ini gimana? Nyarinya yang kayak gimana? Ya. Kalau kita bicara guyon Rasulullah dengan sahabat, Rasulullah juga pernah ngeprank. Pernah ngeprank ya. Pernah ngeprank, contohnya begini. Ada salah seorang sahabat yang mukanya itu kurang ganteng. Mukanya kurang ganteng. Dia itu lagi jualan di pasar, tahu-tahu dari belakang itu dirangkul sama Nabi Muhammad, hayu. Ya kita kerjain sama anak-anak kecil aja. Iya. Sering nggak gitu, abang-abang? Iya. Merangkul dari belakang, terus yang di depannya itu merasa siapa ini gitu kan? Nabi Muhammad juga pernah begitu, hayu siapa hayu katanya. Itu kan ngeprank kan namanya. Iya. Terus Nabi Muhammad sepersekian detik itu tidak mengakui bahwa dia itu Rasulullah. Jadi sehingga sahabatnya kan kesal, ini siapa ini main peluk dari belakang aja. Lalu ketika tahu bahwa di belakang Rasulullah, malah sahabat tadi itu malah semakin menempelkan badannya pada Rasulullah. Sengaja nempelin gitu. Iya. Ya karena Kanjeng Nabi kan gitu. Iya. Dan Nabi Muhammad tidak berhenti sampai di situ ya Yufana. Bahkan Nabi Muhammad itu bilang ke orang-orang, ayo siapa yang mau jual budak ini? Siapa yang mau ayo saya mau menjual budak, siapa yang mau beli katanya. Iya. Itu kalau umumnya orang ya kesel ya. Tapi karena Rasulullah ya nggak ada yang marah lah. Iya. Lalu sahabat yang di dekatnya itu bilang, ya Rasul, kalaupun iya saya benar-benar jadi budak dan engkau jual, tidak mungkin laku.
Karena harga saya murah. Apa jawaban Kanjeng Nabi? Harga kamu murah di hadapan manusia, tapi harga kamu mahal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya, pranknya Kanjeng Nabi pasti endingnya adalah suatu kebenaran. Tadi Kanjeng Nabi bilang, saya akan bercanda dengan kamu, tapi bercandanya saya adalah sesuatu yang sifatnya benar. Nah, gitu. Luar biasa ya. Aduh, ngebayanginnya tuh udah kayak yang gimana gitu ya, membayangkan pada saat itu. Dan kita tahu bahwa kurang deket ya. Dan kita tahu bahwa bercanda itu pasti menimbulkan tertawa, ya kan? Orang tertawa, orang senyum, dan kita boleh dalam Islam jelas sekali bahwa kita boleh tertawa, boleh tersenyum. Yang tidak boleh kan sampai mengeluarkan suara. Jadi kalau ada ngakak ya itu ngakak, itu mahwal ngakak, tahu ngakak? Saya tadi ketawa, ini gimana? Ya, itu. Nabi Muhammad dalam hidupnya nggak pernah apa namanya, nggak pernah ketawa ngakak ya. Paling maksimal itu sampai kelihatan gerahamnya. Ya, Nabi Muhammad tuh kalau ketawa yang paling maksimal itu gerahamnya kelihatan, itu sudah maksimal. Ya, penasaran tuh kira-kira apa yang bikin beliau tertawa sebegitunya? Ya pernah ya, soalnya gini, ini ada cerita sehingga Nabi Muhammad tertawa sampai gerahamnya itu kelihatan. Tapi itu bersuara nggak? Enggak bersuara. Kanjeng Nabi nggak bersuara. Ya apa ya? Ya senyum aja. Senyum. Ini enggak? Ya Yufana. Tidak mengeluarkan suara kan? Nah jadi gini, ini ada cerita yang Nabi Muhammad sampai tertawa sampai gerahamnya itu kelihatan. Kalau geraham kan gigi yang paling belakang. Iya. Kalau gigi yang paling belakang, otomatis Nabi Muhammad saking itu lebarnya mulut pundanya, saking lebarnya mulutnya beliau membuka kan sampai kelihatan. Apa namanya? Jadi suatu hari Nabi Muhammad kan mau perang Uhud ya. Kita perlu tahu bahwa ketika Nabi Muhammad perang Uhud, Nabi Muhammad itu pasti meninggalkan istri-istrinya dan bibi-bibinya dalam satu rumah. Jadi istrinya, dan karena perempuan kan nggak boleh ikut perang. Jadi meninggalkan istrinya dan bibinya di rumah. Lalu Nabi Muhammad mengutus salah satu sahabat untuk menjaga. Gitu kan? Iya. Ya, ngerti ya? Iya. Ngerti abang-abang, mbak-mbak. Jadi setiap Nabi Muhammad perang, Nabi Muhammad itu selalu menjadikan satu antara bibi-bibinya dan istri-istrinya. Biar kumpul gitu. Lalu Nabi Muhammad nyuruh salah satu sahabat tuh jagain. Selama saya perang, jagain. Nah suatu hari, Nabi Muhammad itu nyuruh ya. Kalau nyuruh itu nyari puyuh. Nyuruh salah satu sahabat yang bernama Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit ini seorang penyair. San, kamu jagain tuh. Itu di dalam rumah itu ada Sofia. Sofia itu bibinya. Adanya Abdullah gitu. Jadi Abdul Muthalib punya anak Abdullah Sofia. Itu ada istri saya, ada bibi saya. Jagain ya selama saya perang Uhud. Siap, Kanjeng Nabi. Tanpa disadari, ternyata Hasan itu orangnya nggak pernah berantem. Nggak bisa berantem gitu. Jadi menjaga tapi nggak bisa. Nabi Muhammad nggak kalau Hasan itu nggak bisa berantem gitu. Pokoknya jagain aja. Nah setelah Nabi Muhammad berangkat perang, ternyata betul ada yang menyerang. Ada beberapa orang Yahudi yang nyelinap ke atas genteng rumah Sofia tadi. Sehingga Sofianya bilang, tulung San, tulung iku ana wong, kalau bahasa Jawanya gitu kan. Tulung iku dianuaken. Sudah belum bisa gulet. Sudah belum bisa gulet. Takut juga. Iya benar. Sampai ada dua sahabat ya, dua apa namanya? Dua orang masuk ke dalam rumah, San tulung, iku kita marak kalau bahasa Jawanya gitu ya. Lebih sedep kayaknya pakai bahasa Jawa ya. Iku marak, mana lunga kata Sofianya gitu kan. Beli bisa gulet dari Jawa lu bisa gulet. Ya udah kalau begitu, pedang yang kamu bawa, tolong ikatkan ke tangan saya, kata Sofianya, biar saya akan melawan. Si Hasan tak gitu tuh. Kenapa nggak bilang dari awal kalau? Kenapa nggak bilang dari awal? Bener ditanyain sama Sofia. Kamu kok nggak bisa berantem? Apa jawaban Hasan? Kalau saya bisa berantem, saya nggak mungkin jaga rumah ini. Saya akan ikut perang Uhud. Oh, iya betul juga sih. Gitu logikanya masuk ya. Iya. Akhirnya pedangnya itu ditaruh di ikat Sofia. Lalu Sofia melawan orang Yahudi dan berhasil terbunuh. Makanya bibinya Rasulullah yang tercatat dalam sejarah pernah membunuh seorang Yahudi adalah Sofia bin Abdul Muthalib. Ini detail cerita yang juga kadang kita nggak tahu ya. Oh, iya dong. Biasa. Ini bayar nih sebenarnya. Gratis aja. Gratis aja. Bunuh kan, akhirnya mati. Itu geger-geger orang Yahudinya begini di kampung orang Yahudi. Ternyata
penjaganya luar biasa katanya. Karena nggak tahu kalau itu Sofia gitu. Iya. Saking nggak nyangkanya. Saking nggak nyangkanya. Tadi saya nyerang rumahnya Sofia, ternyata penjaganya itu luar biasa katanya. Ini Hasan dapat image bagus ini. Dapat angin gitu ya. Akhirnya jadi Yahudi itu akhirnya mundur karena menyangka penjaganya tuh hebat, padahal Sofia itu istrinya Kanjeng Nabi. Udah kepepet itu ya, gimana lagi gitu. Nabi Muhammad itu pulang, lalu Sofia cerita yang terjadi ketika Rasulullah berangkat, cerita bla bla itu Nabi Muhammad sampai ketawa gitu. Nah itu, wah sampai bukan suara ya, tapi sampai terlihat gerahamnya, karena lucu gitu, karena Hasan yang nggak bisa ngapa-ngapain populer di kalangan Yahudi sebagai penjaga yang hebat. Itu salah satu ini ya. Nah itu bukti bahwa guyon itu sudah ada semenjak zaman Nabi. Ngeprank sudah ada ya. Sudah ada, bahkan apa namanya Rasulullah manusia biasa kok. Rasulullah itu manusia biasa, proses kok. Artinya gitu. Cuman ya itu, apapun yang dikatakan Rasulullah ketika guyon itu pasti benar, tidak mungkin. Dan ada etikanya lah, gimana supaya tidak menyakiti orang lain gitu ya. Nah buat teman-teman, ayo dipersiapkan pertanyaannya, nanti kita akan bahas. Nah, kan kita fokus dengerin ceritanya Kang Lutfi nih. Nah, bagaimana, mungkin ada Kang Lutfi ada beberapa cerita yang dari sahabat dulu deh gitu. Selain tadi yang sudah diceritakan ya, bagaimana sih, apa sih cerita guyon lainnya yang pernah dilakukan Rasulullah bersama sahabatnya? Gitu. Ya harus diulik nih. Iya, saya nggak pakai ini dah. Ya udah pakai ini, udah masuk. Guyon itu kita bahas tentang hukum lagi ya. Kita back dulu ke belakang dulu. Bahwa banyak sekali zaman sekarang itu guyon itu yang sebenarnya tidak diperbolehkan oleh Rasulullah. Kayak banyak yang malah jatuhnya membuli, jelek-jelekan gitu ya. Guyon tapi dengan tidak menjadikan dia jati diri yang aslinya juga nggak boleh. Misalnya ada cowok pura-pura jadi cewek kan di TV ya, kan itu banyak. Jadi gimmick lah itu ya. Jadi cewek itu nggak boleh sebenarnya. Untuk untuk membuat orang saya tidak berani mengatakan haram. Kalau haram kan saklek, dogmatis. Cuman nggak boleh. Kalau kita bicara nggak boleh, pasti itu kan bertentangan dengan ajaran. Jadi kalau guyon yang di TV-TV itu, yang misalnya menjadikan perempuan banci-bancian, itu nggak boleh itu sebenarnya. Meskipun cuman untuk misalnya satu scene itu gitu ya. Iya. Itu ya, pokoknya jangan berubah menjadi wujud yang bukan aslinya diantaranya itu. Terus jangan menyakiti orang kalau guyon itu. Jangan membuat takut. Ini yang paling sering nih, abang-abang santri, mbak-mbak santri membuat takut. Maksudnya apa? Ngumpetin barangnya orang sehingga orang itu gelagapan. Apa itu gelagapan? Sehingga orang itu panik kan, ngumpetin barangnya orang itu nggak boleh mbak ya. Jadi ngumpetin barang-barang yang mempunyai sifat takut gitu. Pokoknya guyon yang diperbolehkan itu adalah guyon yang membuat orang lain tersenyum. Yang menyenangkan lah ya. Sebaik-baiknya orang adalah orang yang membuat lain bahagia dan tersenyum. Catat ya. Catat buat status. Iya dong. Nah, tadi juga ada sebelum live ini berlangsung kan saya biasa bikin Q&A tuh Kang Lutfi. Apa itu? Jadi kolom yang bisa diisi, nanti sok teman-teman ada yang mau ditanyakan silahkan nanti biar dibahas di live. Nah salah satunya juga kaitannya dengan ini langsung sampaikan aja ya dari Deva tadi, bagaimana kayak di zaman sekarang itu kan ada stand up komedi, ya tujuannya juga bercanda, menyenangkan orang lain, tapi kadang-kadang mungkin ada beberapa bagian di antaranya itu bukan fakta gitu. Mungkin tidak bermaksud untuk berbohong gitu ya. Tapi bukan fakta itu kira-kira bagaimana hukumnya? Menurut Imam Nawawi, langsung saja nih. Memberikan guyon tanpa didasari oleh fakta yang benar, maka itu hukumnya nggak boleh. Contoh, saya ambil contoh. Ini kadang-kadang guyonan abang-abang ini kadang-kadang nggak kerasa, tapi sebenarnya nggak boleh. Jadi saking enaknya guyonan gitu. Misalnya ada seorang yang di alam akhirat nanti, dia itu pas mau masuk surga gampang sekali karena malaikatnya tertidur. Gitu kan sering ya. Itu nggak boleh itu. Karena mensifati makhluk lain yang kamu belum tahu pastinya dengan sifat yang salah. Gitu ya. Mau masuk neraka kok keluarnya masuk neraka gampang karena malaikatnya lagi tidur. Malaikat-malaiknya sebelah sono katanya. Itu nggak boleh itu. Nggak boleh. Nah itu mengarang cerita yang kita tidak tahu cerita, mensifati sesuatu yang kita belum ketahui, maka hukumnya adalah kabar bohong. Dan itu nggak boleh.
Makanya stand up komedi itu kalau dari perspektif Imam Nawawi itu nggak ada yang benar. Salah semua itu. Iya. Imam Nawawi di sini bukan Imam Nawawi Al-Bantani ya. Imam Nawawi itu ada dua. Ada Imam Nawawi Al-Bantani dengan Imam Nawawi di masanya. Nah itu. Oh, jadi memang ya tergantung apa konteksnya sebenarnya. Pokoknya yang berbau kebohongan ataupun tidak sesuai fakta itu memang tidak boleh ya gitu. Oh, iya. Nah, guyonan yang menyakiti hati orang lain, guyonan yang membuat orang lain takut itu nggak boleh. Kayak sering kali kan kayak guyonnya tuh apa namanya, body shaming gitu ya, ya kaitannya dengan fisik gitu-gitu kan, tujuannya itu menyakiti orang lain itu jelas nggak boleh ya. Nah, oke, pertanyaan nanti boleh mulai langsung dikumpulin ya, karena di sini kebetulan sinyalnya kurang bagus, jadi tidak muncul, nanti langsung dari abang-abang aja bisa di screenshot gitu ya. Nah sekarang beralih ke tadi cerita, udah bisa beralih belum nih Kang Lutfi ke guyon kepada istri ini? Karena ini menarik juga. Gini, jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa Rasulullah itu kalau guyon itu benar, ya kan? Contohnya begini nih, saya satu lagi nih, guyon yang kelihatannya ini cuman benar gitu tuh. Suatu hari ada beberapa orang perempuan yang menanyai tentang masalah kepada Kanjeng Nabi. Jadi geruduk ke rumah Kanjeng Nabi ingin bertanya tentang sesuatu. Mungkin karena Kanjeng Nabi kan orangnya fleksibel, baik, jadi orang juga tenang gitu tuh. Sehingga di depan Kanjeng Nabi juga mereka ribut gitu. Kalau perempuan kan di mana-mana ribut ya. Jadi karena Kanjeng Nabi itu orangnya fleksibel, orangnya bisa menghormati perempuan. Sehingga mereka berani dalam konteks bukan celuntang ya, tapi saking enaknya sama Kanjeng Nabi sampai ribut di depan Kanjeng Nabi pun mereka berani. Wah, perempuan kan di mana-mana ribut. Nah, lalu datang Assalamualaikum Umar, tok Umar, itu perempuan yang ribut di depan Kanjeng Nabi berhenti ketika ada ketokan Umar. Sehingga Kanjeng Nabi bilang, hei Umar, ini perempuan ternyata lebih takut kepada kamu katanya daripada kepada saya. Alasannya apa katanya? Terus, punten, kalau nggak salah malah Umarnya kalau nggak salah yang tanya, kamu kok pas saya datang kok pada diem di depan Kanjeng Nabi kok ribut? Lalu Kanjeng Nabi bilang, demi Allah, aja maning wong setan kamu dini aku. Bahasanya begitu. Dan faktanya iblis takut kepada Umar. Itu kan guyon Kanjeng Nabi ya. Aja maning manusia ya Umar, setan pun takut sama kamu. Ketika ketemu di jalan akan lari. Itu guyonan Kanjeng Nabi. Tapi apa? Sesuai faktanya ya. Sesuai faktanya. Nah itulah ya. Paling itu aja deh yang sahabat. Sebenarnya banyak ini. Yang paling fenomenal itu adalah siapa? Nabi Muhammad juga tukang guyon, juga pernah diguyoni, pernah ngerjai, juga pernah dikerjai gitu. Ya kayak kita. Ya ngerjai, juga pernah dikerjai. Iya. Dikerjai sama siapa itu? Ya ada seorang sahabat yang bernama Nuaiman. Ini kan fenomenal ya. Nuaiman itu tiap hari ketemu Kanjeng Nabi, tapi setelah ketemu Kanjeng Nabi, pulang dari Kanjeng Nabi mabuk. Kebiasaannya ironis mabuk. Ya? Ironis. Jadi ketemu Kanjeng Nabi, setelah pulang dari rumah Kanjeng Nabi, mabuk di rumahnya. Nuaiman namanya. Makanya sahabat itu yang paling gemes sama Nuaiman, karena Kanjeng Nabi senyum aja sama Nuaiman. Sehingga pernah digeruduk rumahnya itu. Sampai saya penggal kamu kepalanya Nuaiman. Kamu dlog-dlog sekali kata Umar. Kamu deket sama Rasul, tapi kamu masih melanggengkan minum arak. Saya jadi kan kayak nggak takut sama Kanjeng Nabi ya soal. Tapi Nuaiman di sini mendapatkan angin segar. Jangan apa-apakan Nuaiman, kata Kanjeng Nabi. Karena Nuaiman adalah orang yang mencintai saya. Makanya seiseng apapun Nuaiman, itu nggak pernah Umar itu berani. Ada yang berani. Nggak berani. Oh, kok bisa? Ya contoh gini, Nabi Muhammad diisengin coba sama Nuaiman. Diisengin. Jadi Nuaiman itu lapar ceritanya. Pas tengah-tengah lapar, tahu-tahu ngandegaken wong dagang kalau bahasa Jawanya. Ya. Jadi ada orang jualan di depan masjid. Ada bakso lewat lah. Ada Mang Rosid lewat, bakso lewat. Tahu-tahu Nuaiman itu ngandeg, stop. Pesan loro. Ngomongnya begitu. Pesan loro setelah si penjual itu lagi bikin bakso 2, Nuaiman itu masuk ke Madinah karena ada Kanjeng Nabi di dalamnya.
Rasul pengen makan nggak? Oh iya, ayo makan bareng. Saya lagi pesan 2 katanya. Akhirnya bakso itu kan dibawa kan, ayo makan. Nabi Muhammad makan, Nuaiman makan. Lalu si tukang bakso itu harusnya kan nagih. Ya mana nagih aja. Kata Nuaiman nagih mana katanya. Sehingga Rasul bilang, kamu belum bayar. Loh, apa jawaban Nuaiman waktu itu? Anda adalah seorang pemimpin, seorang rasul. Bakso tidak mengayomi rakyatnya katanya. Tega sekali saya yang bayar katanya. Bisaan ini ya ngomongnya. Sampai Kanjeng Nabi tertawa, lalu Kanjeng Nabi itu mengeluarkan uang, ya udah ini coba bayar. Nabi Muhammad dikerjain ya. Itu Nuaiman. Ini ya, sampai Rasulullah wafat itu Nuaiman nggak pernah berhenti mabuk. Sampai sahabat mau membunuh, mau mukul itu ingat pesan Kanjeng Nabi. Tapi ada alasan nggak sih dibalik kenapa Kanjeng Nabi? Ya, nanti di akhir ketika meninggal itu ada alasan. Oh ada. Ya. Jadi mabuk lagi. Kalau kata Umar, ya Nuaiman, andai saja Rasulullah itu membolehkan saya itu ngapa-ngapain kamu saya apa-apain kata Umar. Tapi saya ingat pesan Kanjeng Nabi itu. Udah. Di antaranya lagi begini Nuaiman nih. Yuk. Ini Nabi Muhammad meninggal nih. Dan meninggal Nabi Muhammad. Itu di zaman di zaman Utsman. Di zaman Utsman ini cerita keisengan Nuaiman ya. Jadi pernah ada orang buta pengen kencing. Orang buta pengen kencing. Terus orang buta itu ngomong, Isun pengen nguyu. Siapa kang bisa ngantarkan Isun? Nuaiman itu saya katanya. Lalu orang buta itu dibawa ke mimbar masjid. Ya Allah. Di WC katanya. Astagfirullah. Ya cur. Ya padahal Allah. imaman di mihrab. Cur aja ngencing. Segitu jahilnya ya. Segitu jahilnya Nuaiman. Tapi ketika mau dipukul, ingat pesan Kanjeng Nabi dulu, nggak boleh dia apa-apain. Udah. Sehingga orang yang di luar itu, woi, itu siapa itu yang kencing di mimbar? Kurang ajar ya itu. Allah. Kurang ajar. Nuaimannya lari tuh. Nuaimannya lari. Oh kamu yang kencing di mimbar katanya. Iya. Kata orang tua tadi yang buta tadi, saya buta, saya nggak tahu apa-apa katanya. Tadi diantar sama orang, nggak tahu siapa orangnya. Saya bersumpah, ketemu orang itu kapan-kapan, saya akan pukul dia. Yang ngomong buta aja. Astagfirullah, udah jahilnya udah luar biasa. Saya bersumpah, ini orang yang nganterin saya kencing di mihrab ini, kapan-kapan kalau ketemu saya akan pukul dia. Udah. Aduh. Itu kurang isengnya Nuaiman nggak berhenti sampai situ. Seminggu 2 minggu orang buta tadi nggak ketemu. Yang buta aja mau ketemu gimana? Lalu Nuaiman itu mendekati orang buta tadi. Buta, uang buta. Dengar-dengar kamu janji mau mukul orang yang ngerjain kamu ya? Iya, mana orangnya katanya? Ayo ikut saya, itu orangnya ada katanya. Ternyata orangnya itu dituduhkan pada sahabat Utsman yang lagi sholat. Iya. Aduh. Ini ya orangnya katanya. Padahal sahabat Utsman itu. Iya. Ya Allah. Orangnya katanya. Iya ini orangnya itu lagi sholat itu pukul aja katanya. Sahabat Utsman itu lagi sholat dipukulin sama orang. Ya Allah. Bok, ya kan? Sehingga sahabat yang lain marah. Itu khalifah itu. Ternyata siapa? Itu Nuaiman. Dan nanti bagaimana Nuaiman itu bisanya dijaga sama Rasulullah, ceritanya nanti ketika dia meninggal, Nuaiman sebagai ahli surga. Jadi dijeda dulu apa gimana nih? Nanti lagi lah. Nanti lagi. Aduh, nggak seru lah ini. Ya, nanti aja. Nanti mungkin di bagian akhir. Saya nawar di akhir ya. Oke, kita bacain dulu pertanyaannya. Tapi mohon maaf buat teman-teman yang gabung tadi, karena live tadi sempat mati ya, karena sinyalnya hilang timbul gitu. Mungkin bisa diulang lagi pertanyaannya ya. Buat teman-teman tadi sudah banyak yang masuk, ini sayang sekali. Sudah banyak yang masuk, tapi pertanyaannya biasanya kalau live-nya keluar kan dia hilang sendiri gitu. Silahkan untuk mengirim ulang ini. Langsung di ini aja, langsung di foto atau gimana? Mati ya. Sinyalnya parah sekali ya. Ini di rumah juga biasa pakai wifi juga error, pakai sinyal biasa provider. Saya pakai ini juga nggak bagus ya. Ya. Gimana ini mati nih? Terus tapi masih udah masuk lagi. Tadi kan sempat keluar, jadi pertanyaan yang udah masuk tuh hilang gitu. Nah,
Kalau sebenarnya kalau hukum tadi apa namanya kayak ngeprank ataupun bercanda-bercanda yang keluar batas itu dihukuminya ibaratnya itu mendapat dosa nggak sih atau mungkin hanya nilai apa ya keburukan gitu udah sudah nyala lagi tapi masih jadi pertanyaan tadi aja yang hilang gitu. Gimana? Jadi kalau apa namanya kita bercanda atau entah itu ngeprank atau apapun yang tidak mengandung nilai kebaikan ataupun kebenaran lah pokoknya itu dosa nggak sih gitu? Maksudnya secara hukum itu dosa apa hanya mendapat tidak baik lah gitu? Kalau bercanda yang melanggar syarat-syarat yang tidak diperbolehkan, saya sendiri tidak bisa dengan pasti mengatakan bahwa itu dia dosa atau haram, ya kan? Tapi yang jelas dilarang. Istilah dilarang di sini kita tahu sendirilah. Kamu malas, jangan malas. Kira-kira dapat dosa nggak yang malas? Iya. Tapi dilarang kan? Iya. Nah dilarang berarti ya tidak disukai lah. Minimal pekerjaan itu tidak disukai oleh Allah gitu. Iya. Jadi nilai tidak mendapat nilai kebaikan lah. Tidak gitu mendapatkan nilai kebaikan. Kalau sampai menjustis bahwa itu adalah haram, dosa, lebih-lebih masuk neraka. Saya sama sekali tidak bisa memastikan itu. Jadi memang itu kan hak dari yang maha kuasa. Iya. Bahasanya maha kuasa. Luar biasa. Iya, jadi ya sudah pasti masih tidak baik lah gitu. Udah hidup lagi. Sudah masuk. Pertanyaannya bisa diulang ya teman-teman tadi. Aduh sayang sekali ya yang sudah masuk. Gimana ini? Ini tolong Mbak di live saya ini ada yang pertanyaan nggak? Soalnya kan madep sini ya. Jadi karena apa namanya kita tadi mulainya agak sedikit telat, saya ingin langsung ke pertanyaan aja ya. Karena kadang-kadang satu pertanyaan aja kan pembahasannya agak lumayan panjang gitu. Jadi biar kebagian semua nih teman-teman. Langsung di swipe ke atas. Banyaknya bergabung enaknya sih ada satu akun ya. Nah, jadi bisa. Iya, enak satu akun aja. Makanya saya juga di live saya IG juga saya nggak pasang karena biar fokus. Nah, gitu. ini juga tadi sebenarnya saya sudah konfirmasi untuk tidak live, jadi dimatikan saja. Kita langsung fokus ke ini aja. Dikasih tahu dulu aja. Nah, buat teman-teman yang sudah bergabung di Instagram terus aja. Di Al-Khiyaro aja kayaknya. Di Instagram saya ini mau saya stop ya. Karena kita nanti fokus aja bisa beralih ke akun Al-Khiyaro. Sempat mati ya? Bisa mati gitu. Jangan disimpan lagi, nggak usah. Udah, sini Bang. Udah ada yang masuk lagi pertanyaannya? Nah, dan yang kita sering dengar lagi kan nah ini sudah ada yang masuk ya Kang Lutfi pertanyaannya ya. Dari Sahru_Fuadika. Bi mau nanya kalau bercanda yang Nuaiman lakuin itu kan termasuk bercanda yang udah keterlaluan. Lalu kenapa Nabi malah menyukai Nuaiman? Bisakah itu jadikan dalil kalau bercanda yang Nuaiman lakukan itu boleh? Nah, itu ada korelasi ya antara Nuaiman dan akhir hayatnya ya. Dan ini harus diceritakan sekarang kalau enggak nanti salah paham nih orang-orang. Harus sekarang nih diselesaikan. Nuaiman itu adalah sahabat yang iseng, tapi Nabi Muhammad melarang sahabatnya untuk membalas keisengan Nuaiman. Alasannya apa? Nabi Muhammad selalu bilang bahwa Nuaiman ini orang yang mencintai saya katanya. Orang yang mencintai saya. Dari segi apa nih kita belum tahu ya mencintai. Next time aja deh. Aduh, sekarang aja dong. Jangan next time aja. Nanti bisa kayak tadi tuh. Tapi yang jelas keisengan Nuaiman jangan dijadikan rujukan ya. Kita itu boleh ngencingin pemimpin, jangan itu isengan. Itu sebagai itibar contoh bahwa di zaman Nabi ada orang yang iseng kayak gitu. Jadi ditahan ya teman-teman, jangan langsung mengambil kesimpulan bahwa itu dibenarkan, pastinya enggak sih. Cuman ini hanya sekedar cerita yang belum selesai, biar penasaran kata. Kalau tadi kan Nabi Muhammad diisengin ya. Iya. Sampai Nabi Muhammad dikerjain, coba bayangin. Pol kan berarti Nuaiman ini namanya. Suruh bayar. Suruh bayar katanya. Orang mana bayarnya kok nunjukkan Nabi Muhammad coba bayangin. Nah, Nabi Muhammad juga pernah iseng. Pernah iseng sama sahabatnya itu ketika Sayyidina Ali ya. Ketika Sayyidina Ali, jadi Nabi Muhammad itu yang paling suka makan itu korma. Korma dan beliau itu tidak pernah memakan bijinya. Selalu bijinya dikumpulkan. Bijinya dikumpulkan. Jadi makan
Jadi suatu hari iring-iringan, apa bahasanya iring-iringan bahasa Berdampingan. Berdampingan. Berdingan sama Sayyidina Ali. Prokbing iring-iringan. Nabi Muhammad makan, taruh. Sayyidina Ali juga makan, tapi tanpa diketahui oleh Nabi Muhammad, bijinya Sayyidina Ali itu ditaruh di biji Nabi Muhammad gitu. Sayyidina Ali makan, digabung bijinya sama punya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, gabung Nabi Muhammad. Sehingga bijinya Nabi Muhammad kan banyak. Iya. Lalu Sayyidina Ali bilang di akhir itu, "Ya Rasul, Anda lapar sekali ya? Itu bijinya banyak banget," katanya. Lalu Kanjeng Nabi bilang, "Kalau saya sih mending yang dimakan itu kormanya, nggak sampai bijinya. Kamu itu bijinya aja nggak ada, berarti kamu makan sampai bijinya," katanya. Kamu lebih lapar daripada saya. Itu bukti kecerdasan Rasulullah. Ketika kerjain balik gitu. Iya benar-benar. Saking cerdasnya Rasulullah ya, sampai bisa langsung mematahkan candaan tadi. Sampai Kanjeng Nabi itu ya nanti di masalah istri itu. Nah ini ada dari Maimunah Fadilah, guru terlove katanya, terus sama emotik love. Sehat selalu Kang katanya. Amin. Ada juga dari Sarung BPC_Salatiga, fans garis tegak Maha Guru Lutfi NZ, masuk katanya. Jangan masuknya aja Bang, nanya-nanya ya. Kalau tadi sempat hilang silahkan diketik lagi. Pokoknya nggak boleh keluar sebelum selesai ini. Nah ini tadi udah masuk. Dari Sarung BPC_Salatiga tadi nih ya. Salam hormat, saya mau tanya, kami perwakilan mungkin ya dari Sarung BPC Salatiga bertanya, bagaimana cara merangkul tawa kepada agama selain Islam seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad, Kang Lutfi? Merangkul tawa, maksudnya mungkin bercanda dengan yang agamanya berbeda dengan kita gitu ya. Ya. Gitu. Yang jelas begini. Yang namanya membuat hati senang itu bukan hanya kepada sesama, tidak memandang agama, kepada lain agama pun Rasulullah menghormati, ya kan? Menghormati. Dengan kata lain, kalimat menghormati ini bisa sepenuhnya kita pahami bahwa Rasulullah itu menghormati segala-galanya, menghormati segala-galanya. Nabi Muhammad nggak pernah maksa kok tentang beragama, tidak pernah maksa. Memaksakan orang untuk memeluk agama Islam tidak gitu pernah, tidak maksa. Kita gini, banyak orang salah menafsirkan tentang ayat yang lakum dinukum waliyadin itu apa? Ya, untukmu agamamu. Ayat apa itu? Surat. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun terus wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'budu ma a'badtum wala antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Itu asbabun nuzulnya tahu enggak ya, Yu? Cerita. Walaupun udah tahu kan kita cerita bareng-bareng. Yang benar. Padahal belum tahu juga. Artinya banyak orang salah memahami bahwa untukmu agamamu, untukku agamaku itu secara kontekstual. Mereka tidak memahami secara latar belakang kenapa ayat ini turun. Gitu. Jadi orang kafir itu, ini saya melenceng jauh ya dari tema, cuman nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ya. Orang kafir itu ketika menggoda Nabi Muhammad, mengganggu Nabi Muhammad itu sudah lelah, sehingga mereka itu nyerah, pasrah. Mereka itu golongan-golongan orang kafir itu mendatangi Kanjeng Nabi. Akhirnya begini, ya Rasul udah gini aja deh katanya. Kamu nggak bisa ditoleransi katanya. Kamu diminta ini nggak mau, diminta itu nggak mau. Udah gini aja, kita atur aja. Ibadahnya kita atur aja katanya. Jadi ketika kamu Jumatan, kita ikut Jumatan. Ketika kita nyembah berhala, kamu juga ikut nyembah berhala. Jadi itu bagian dari toleransi menurut mereka. Lalu turun ayat lakum dinukum waliyadin. Tapi seru ya. Kalau ayat itu Nabi Muhammad nggak turun lakum dinukum waliyadin, itu Jumatan di Bundet itu orang-orang Cina pada kesini. Ya. Orang-orang Cina Sindang itu pada kesini ke Masjid Bundet. Nanti abang-abang ini ikut ke gereja. Nanti kalau minggu ikut ke gereja. Tapi Allah langsung menggarisbawahi jangan turuti kemauan mereka. Jadi toleransi tidak seperti itu gitu ya. Toleransi tidak begitu. Akhirnya turun ayat lakum dinukum waliyadin. Itu berdasarkan grebegan dari beberapa orang kafir dan meminta yang tadi disampaikan, bagaimana kalau ketika kamu ibadah kita ikut, kita ibadah kamu ikut, lalu turun ayat lakum dinukum waliyadin.
Itu ini cerita yang baru juga nih ya tentang ayat yang sering kita dengar gitu kan. Nah, tapi ada nggak sih cerita Kang Lutfi yang mungkin Rasulullah bercanda gitu dengan orang kafir pada saat itu gitu? Kalau sampai bercanda yang menyebabkan Rasulullah tertawa saya belum pernah mendengar. Cuman ya intinya Nabi Muhammad itu sangat menghormati itu aja. Atau mungkin bagaimana apa ya kehidupan sosialnya gitu. Sangat menghormati. Contohnya begini. Suatu hari Nabi Muhammad itu jalan-jalan sama sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah itu ketemu Kanjeng Nabi cuma 4 tahun. Tapi hadisnya lebih banyak daripada sahabat-sahabat seperti Ali, Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Iya kan? Padahal cuma 4 tahun. Abu Hurairah itu ketemu Kanjeng Nabi 4 tahun. Iya, cuma 4 tahun. Hadisnya lebih banyak. Yang paling banyak kan Abu Hurairah. 5.000 berapa ya? Iya. Itu jalan-jalan dengan Kanjeng Nabi dalam posisi 3 hari belum makan. 3 hari belum makan itu. Abu Hurairah. Tapi Abu Hurairah ya seorang sahabat besar, tidak pernah mengeluh di depan Kanjeng Nabi. Sehingga Kanjeng Nabi di tengah-tengah perjalanan itu membuka makanan. Sehingga Abu Hurairah tomak. Pasti saya dikasih gitu. Kita gitu ya. Lalu Nabi Muhammad tolong panggilkan orang tua yang rumahnya di pinggir Masjid Madinah. Dia orang Yahudi. Non Islam dia. Bukan Muslim dia. Panggilkan, dia belum makan. Tolong makanan ini buat dikasihkan. Orang tua yang rumahnya di pinggir Madinah itu. Itu artinya apa? Nabi Muhammad menghormati dari semua sisi, semua lini. Bahkan tidak apa namanya? Tidak melihat sahabatnya yang jelas itu Abu Hurairah itu dalam hati wow dah. Kalau bahasa kita mungkin gimana gitu kan. Coba aja kalau ya digituin, gimana rasanya? Jadi sebenarnya ya tidak perlu memandang kita bagaimana bercanda dengan orang non Islam karena itu kaitannya dengan kehidupan bersosialisasi ya Kang Lutfi ya, bukan beragama gitu. Jadi ya sah saja untuk bercanda gitu ya Kang Lutfi ya. Nah, ini ada komentar lagi dari Hurin Zian F _ yang kedua. Tadi ya, lanjut dulu Mbak ya. Lanjut dulu aja ya. Iya, lanjut. Sekarang Rasulullah ketika bercanda dengan istrinya. Iya. Tadi saya ada catatan sederhana yang mungkin bisa dijadikan pedoman buat para santri ya. Selain zikrullah, semua pekerjaan adalah sia-sia kecuali 4 perkara. Yang baru masuk nih dicatat. Ya. Selain zikrullah, semua pekerjaan adalah sia-sia kecuali 4 perkara. Yang pertama adalah berenang, belajar memanah, dan berkuda, dan yang terakhir adalah ketika dia mencandai istrinya. Berarti mencandai istrinya itu adalah sesuatu yang luar biasa. Nabi Muhammad itu kan punya istri yang fenomenal ya, Siti Aisyah. Sering sekali menjadi bukan hanya umurnya yang kecil, memang kanak-kanakan yang luar biasa. Dari sifatnya gitu ya. Sifatnya luar biasa. Jadi mungkin enak untuk dicandain gitu. Sehingga pernah Siti Aisyah itu pernah mainan boneka gitu tuh. Terus Nabi Muhammad datang dari dakwah terus tanya, "Kia siapa nok?" gitu. "Kuda," katanya. Jawabnya begitu. "Kin siapa?" Sayapnya itu waktu itu. "Ini sayapnya," katanya. Jadi Nabi Muhammad itu tahu bahwa itu adalah boneka berkuda yang mempunyai sayap. Tapi pertanyaannya begitu. "Ini apa ya Aisyah?" "Ini kuda ya Rasul." Ini apanya?" "Ini sayapnya." "Nah ini siapa kok begini? Ini gini." Sehingga Nabi Siti Aisyah kesel. "Hei Nabi," katanya. "Ya Rasul, sampean pernah nggak dengar bahwa Nabi Sulaiman punya kuda terbang?" "Ini maksudnya," katanya. Saking gemesnya Siti Aisyah gitu. Karena masa nggak tahu gitu masa nggak tahu ini apa katanya. Nabi Muhammad pura-pura nggak tahu sama sosok kuda terbang itu. Sampai Siti Aisyah itu kesel. Dalam bahasa kasarnya kesel lah, dongkol lah sama Ya kesel ya kekanak-kanakannya itu ya, maksudnya sifat kekanak-kanakannya itu. Saya herannya kalau itu dapat cerita itu dari mana gitu. Ada deh. Saya punya kitabnya. Nah, bisa di-share juga Kang Lutfi. Bisa. Namanya kitab An-Nawadir. Ya, catat nih An-Nawadir ya. Itu tentang cerita tentang unik-unik yang jarang orang ketahui. Seputar kehidupan apapun. Rasulullah. Dari masa ke masa. Cerita-cerita yang jarang diceritakan di buku-buku yang lain. Kitabnya An-Nawadir. Iya. Saya punya kitabnya. Kalau abang-abang mau minjem nggak apa-apa. Cuman bahasanya bahasa Arab. Ya. Ada yang mau minjem? Langsung mundur semua kayaknya. Ya kelas mau setahun juga nggak apa-apa. Iya. Oke, ini apa tadi, Tira?
Oh iya. Nah ini juga mungkin karena tadi sedikit membahas tentang hubungan dengan non muslim ya kalau ini, jadi ada pertanyaan, ikut merayakan Natal itu termasuk bagian toleransi bukan, Kang? Saya sudah sampaikan kalau nggak salah di Al Khairul TV ya, Mas Fabi ya, beberapa bulan yang lalu bahwa perdebatan tentang Selamat Hari Natal itu adalah masalah musiman. Yang munculnya itu pasti di bulan Desember, itu pasti musim. Nanti pas Januari selesai lagi, Desember muncul lagi. Itu sudah jelas saya katakan, tidak ada satu teks pun baik Al-Quran maupun hadis yang melarang atau menyuruh bahwa kita itu harus mengucapkan Selamat Hari Natal. Itu nggak ada. Jadi tidak yang melarang tidak ada. Lihat aja di pembahasan ada deh di Al-Khairul TV pembahasan Selamat Hari Natal ada di sana. Nah bisa dicek ya Mbak biar untuk informasi yang lebih jelas karena ada topik khusus yang membahas hal itu ya. Nah oke, buat teman-teman ini masih banyak sekali yang bergabung, tapi untuk yang pertanyaan tadi sempat terhapus ya boleh dikirim ulang. Nah sekarang apa ya, kalau bercanda itu kan menyenangkan hati orang lain gitu kan. Maksudnya tujuannya itu adalah menyenangkan hati orang lain. Tapi bagaimana caranya, maksudnya kayak kita sebagai manusia biasa lah Kang Lutfi gitu kan, kadang sering juga banyak lalainya gitu. Mungkin buat teman-teman nih bukan tips, mungkin masukan lah gitu ya. Bagaimana sih caranya supaya kita bisa tetap terhindar dari candaan-candaan yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah gitu, apa yang mungkin biar nggak kelewatan gitu. Bagaimana gitu caranya? Ya jadi gini, coba ulangi Mbak tadi ulangi. Nah, ya kayak kita kan orang-orang yang mungkin masih banyak kekurangannya, masih sering khilaf gitu kan, tapi sering juga bercanda gitu. Kadang-kadang nggak tersadar candaan itu tuh entah itu menyakiti orang lain atau gimana. Nah, gimana sih caranya supaya kita tetap bisa ingat lah dengan candaan dengan apa yang kita ucapkan gitu tuh. Jadi saya dari awal dulu bahwa bercanda itu ada yang diperbolehkan, ada yang dilarang. Bercanda yang diperbolehkan adalah bercanda yang bisa membuat hati orang lain senang, dan bercanda yang dilarang adalah bercanda yang tidak membuat orang lain senang. Nah, makanya kita harus introspeksi sebelum bercanda. Kita harus sadar ini bercandanya ini menyakiti orang tidak gitu. Kadang-kadang nggak terasa. Saya sendiri pun lah, saya sendiri pun kadang-kadang bercanda itu ya nggak kerasa kalau itu menyakiti orang lain gitu. Jadi memang karena ya muncul dari kita yang masih sering khilaf. Jadi ya tetap harus sadar aja ya, harus sadar terus. Apalagi kayak dibikin konten yang hanya untuk viral gitu ya, sebisa mungkin dihindari gitu ya mungkin. Makanya kayak di TV kayak bercanda terus mempunyai data yang bohong itu dosa, itu bukan dosa ya, tapi dilarang. Dilarang. Atau menjadi pura-pura yang lain. Kadang-kadang kan ada jin-jinan ya kan, pakai serem-sereman jin sehingga orang lain tertawa, itu sebenarnya dilarang. Bahkan ya jadi manusia, maksudnya dengan jenis kelamin yang lain aja nggak boleh, apalagi kayak menyerupai. Seorang Umar bin Abdul Aziz itu mengatakan begini, kita boleh bercanda, cuman jangan sering-sering. Kalau kesering bercanda, maka bisa membuat hati orang lain dendam. Nah itu tadi saya yang sempat mau tanya nih Kang Lutfi, tadi bisa menjadikan orang dendam, terus bisa menjadi apa, akalnya mati, tertutup, wibawanya turun. Nah kalau wibawa turun kan pastilah itu pembawaan lah ya Kang Lutfi. Nah kalau soal kok bisa sih sampai seberbahaya itu, sampai akalnya hilang, sampai tadi apa hatinya hilang, sampai ya itu bagaimana kok bisa gitu? Atau jadi mungkin ada ceritanya gitu? Saya ambil dari makan dulu ya. Nabi Muhammad itu pernah bilang bahwa kalau makan jangan banyak-banyak. Kalau sudah banyak itu sebenarnya bukan makanan yang masuk, tapi setan yang masuk. Jangan sampai kemelakaran. Jangan sampai bersendawa. Iya, mahwal kemelakaran. Kemelakaran terlalu mangan atau gitu ya. Jadi jangan sampai jangan sampai terlalu kenyang. Jangan sampai terlalu kenyang sehingga membuat bersandawa. Karena sejatinya
itu yang dimakan itu bukan makanan-makanan yang baik, tapi makanan-makanan yang terisi oleh setan. Makanya ketika abang-abang itu makan, kenyang udah selesai. Kalau dipaksakan itu setan yang masuk. Begitupun bercanda. Ya. Yang paling bagus tuh senyum ya. Tersenyum, jangan sampai mengeluarkan suara. Ketika orang lain itu tertawa dan menimbulkan suara, itu sejatinya bukan mereka yang tertawa, tapi setan yang masuk. Kalau setan sudah masuk ke dalam tubuh kita, otomatis setan itu sudah menutup segala sesuatu kebaikan. Pasti merusak ya. Pasti merusak akal kita. Oh iya. Makanya tertawa jangan kenceng-kenceng, jangan mengeluarkan suara. Saya dari tadi ketawa terus gimana? Ya kalau ketawa mengeluarkan suara yang lirih-lirih nggak mungkin ini ya. Yang ngakak tuh, itu yang ngakak itu nggak boleh. Jadi setannya masuk dalam tubuh kita sehingga menutup pikiran kita. Nah, tapi kalau misalnya memang profesinya jadi komedian itu gimana kira-kira? Nah, itu perlu dibahas tuh dalam Maksum Masail. Iya ya. Karena pastinya ibaratnya karirnya, kehidupannya itu pasti harus membuat konten-konten yang candaan terus-menerus lah gitu kan. Jadi orang yang kayak pelawak-pelawak gitu yang sampai kebangetan itu ya. Sebenarnya mereka itu pikirannya daripada asal dia itu nggak merubah iman gitu. Itu yang salah kan begitu. Oh iya. Asal kita tetap iman, Islam, ihsan tetap gitu kan. Selagi itu tidak tergoyahkan apapun nggak masalah. Jadi perempuan pun nggak apa-apa. Jadi ini sebenarnya salahnya di situ. Iya. Saya yakin mereka yang begitu itu punya prinsip daripada mending masih Islam gitu. Padahal nggak boleh. Iya. Harus tetap memperhatikan aspek-aspek yang Islam larang dan perbolehkan lah gitu ya. Jadi perlu dibahas lebih lanjut ya nih kalau soal bagaimana kayak pelawak yang kesehariannya memang harus membuat konten-konten candaan gitu ya. Apalagi bukan hanya pelawak sih, sekarang banyak konten kreator yang isinya tuh ngeprank ya nggak sih? Banyak sekali lah isinya candaan semua. Makanya gitu. kalau ngepreng-ngepreng nakutin jadi mayat gitu kan, sehingga orang lain takut. Sebenarnya bukannya haram, cuman nggak boleh. Nggak boleh. Dan membahayakan juga. Ya saya juga sering kayak dengar temen gitu kan, dia tuh karena dibercandain sama temennya, ditakutin sama benda yang dia takut itu sampai jatuh dan setengah lumpuh atau gimana gitu ya. Itu kan bahaya sekali gitu ya. Nah ini karena waktu memang sudah sudah hampir selesai ya. Dan waktu kita terbatas, mungkin satu lagi ini pertanyaannya Kang Lutfi. Sebenarnya saya pengennya sih Kang Lutfi terus cerita gitu. Karena saya yakin masih banyak banget ini cerita menarik yang belum kita kupas gitu. Nah ini masih dari Hurin Zian F _. Maaf ya Kang jika keluar dari konteks. Pertanyaannya, merayakan hari Valentine dalam Islam itu boleh apa enggak sih Kang? Ini kayaknya mau nyiapin beli coklat nih kayaknya yang nanya. Nanti ini enak nih buat dibahas ya. Karena ini Februari harus ada. Next time aja ya. Next time bisa. Nih buat panitia dijadwalkan. Enggak jauh dengan ini kok. Enggak jauh dengan menyebutkan hari Natal. Hari Natal yang jelas-jelas menyebut, yang jelas-jelas kaitannya dengan agama gitu ya. Itu masih khilaf kan. Kalau ini kan hanya apalagi ini budaya yang mungkin berasal dari sana gitu ya, bukan. Saya tahu persis kok ceritanya Valentine. Bagaimana kan awalnya seorang pendeta ya, Santo Valentino kan yang dihukum pancung ya. Yang dihukum mati di tanggal 14 Februari kan karena dia itu menikahkan seorang kekasih. Ya kan, sehingga dia dihukum di tanggal 14 Februari. Makanya itu apal saya cerita Valentine. Next time. Nah ini panitia karena ini berhubung mau 14 Februari, jadi sebelum teman-teman bertanya-tanya nih, boleh nggak merayakan, kan Valentine kan nggak hanya harus sama pacar kan, kalau pacar nggak boleh nih. Saya juga tahu persis kok sejarahnya bagaimana Februari jadi 28 hari kan. Terus. Iya. Malam apa nih berarti malam Rabu selanjutnya? Malam Rabu selanjutnya. Ya cuman ini gambaran sedikit kan. Dulu kan ada seorang raja Agustinus kan. Agustinus itu seorang raja sehingga bulannya 30. Dia itu akhirnya ngambil hari di bulan Februari. Akhirnya Agustus yang tadinya 30 menjadi 31. Sehingga ketika Agustinus itu mati, maka diganti sama Raja Julius. Raja Julius juga bilang, saya juga bisa kayak Agustinus. Akhirnya ngambil lagi satu hari dari Februari. Makanya Julinya 31, Agustus 31, Februarinya 28. Itu cerita fakta asli atau cerita ini kali ya? Itu bisa dibahas nanti. Fact or fiction. Oke. Udah barangkali udah. Ya tadi udah pertanyaan terakhir ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah stay. Nah
katanya ada bonus pertanyaan nih, bonus pertanyaan dari tim media. Wah, kalau tim media sih susah nolaknya nih karena mereka yang membantu kita memfasilitasi acara ini. Apakah Allah pernah bercanda? Wah, ini pertanyaan yang Allah itu pernah bercanda. Allah itu pernah bercanda dengan makhluknya. Bahkan ada kata-kata ini kan, kata-kata bijak, nggak tahu ini dari mana, bukan hadis ya. Allah itu menciptakan manusia cantik itu ketika Allah tersenyum. Itu kan bahasa-bahasa sederhana. Cuman ini membuktikan bahwa Allah juga pernah bercanda. Pernah bercanda. Buktinya pada kasus begini. Udah nanti lagi aja deh. Ada tanggung ini tanggung. Nanti lagi aja biar penasaran. Tapi intinya pernah ya? Iya, pernah. Bikin penasaran dulu katanya tim media. Pernah. Allah menciptakan perempuan Allah menciptakan makhluk yang cantik atau yang ganteng ketika Allah itu tersenyum. Ketika menciptakan Henry gimana ini? Ketika Allah menciptakan Henry bagaimana? Ini ada satu lagi gimana? Gimana? Satu lagi ya. Ya, satu lagi penutup. Dari Muhammad Kiki Padilah, istri saya pernah sampai nangis Kang gara-gara dipenjarain tentang mantan saya. Lama-lama jadi baper. Gimana tuh Kang? Gimana? Kenapa? Gimana tadi? Istri saya pernah sampai nangis Kang gara-gara dipecandain tentang mantan saya. Kiki. Lama-lama Kiki jadi baper. Gimana tuh Kang? Bang Kiki kayak punya mantan aja. Setahu saya belum punya mantan Bang Kiki. Jadi pertanyaannya ini bener atau enggak dulu ya? Ya sekali lagi bercanda itu sebenarnya boleh asal membuat hati orang lain senang. Tapi ketika dia nangis, tapi setelah nangis dia senang sebenarnya nggak masalah aja. Nggak masalah lah, kita jangan dibuat rumit, nggak apa-apa kok. Jangan dibuat serius, serius. Asal. Jadi kalau dia itu pacarnya itu nangis, diceritain mantan, tapi setelah nangis dikasih tahu bahwa itu bohong kan akhirnya tersenyum ya. Nah itu nggak apa-apa lah. Bang Kiki kayak punya mantan aja. Oke. Ya kita nggak habis-habis nih kalau membacain pertanyaan terus ya. Jadi kita akhiri dulu podcast ngopi malam ini. Kita lanjut ke podcast selanjutnya dengan tema yang berbeda nanti. Tadi tim media tadi ya sudah ada request tentang Valentine karena momennya pas gitu. Terima kasih Kang Lutfi. Nanti saya akan bahas tentang nikah mut'ah ya. Catat apa aja topiknya nih. Dikasih tahu sama ini teman-teman. Oh iya nanti akan ada beberapa nih yang udah ada ide topiknya nih ya. Yang pertama tentang Valentine karena ini juga kebetulan bertepatan dengan bulan Februari. Kedua tentang nikah mut'ah. Nah, dua-duanya nih sama-sama menarik dan pastinya informatif banget. Kira-kira boleh nggak nikah mut'ah? Boleh. Nanti yang bilang boleh nanti mempertanggungjawabkan ya. Bawa kitabnya, referensinya. Oke. Jadi kesimpulannya ya. Untuk kalimat penutupnya. Kalimat penutupnya bahwa bercanda itu diperbolehkan. Mubah ya hukumnya. Mubah. Dan bercanda yang membuat hati orang lain senang justru mustahab, sangat dicintai. Ini dilontarkan oleh seorang ulama besar yang bernama Imam Nawawi yang termaktub dalam kitab Adhkar, kalau nggak salah halaman 281 atau berapa. Itu. Yang kedua bahwa mencandai seorang istri itu juga sesuatu yang luar biasa. Guyon dengan seorang istri itu juga sesuatu yang luar biasa dan Rasulullah menggambarkan keluar biasanya itu sebagai 4 perkara yang sangat bermanfaat di samping zikrullah gitu kan. Dan saya harap teman-teman itu juga boleh bercanda tapi bercandanya yang mempunyai batas ya. Jangan menyakiti orang lain, jangan membuat dendam, jangan membuat nangis kayak Bang ini nggak boleh itu. Dan membuat takut dan lain-lain. Udah itu aja lah, semoga sukses semua aja. Oke. Ya itu tadi penutup ya, kalimat penutup dan juga pesan buat kita semua bahwa bercanda itu sesuai dengan batas dan lihat situasi dan kondisinya. Oke, terima kasih yang sudah bergabung. Maaf untuk pertanyaan yang belum sempat dibacakan. Saya sebagai host mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.